Bapak Ibu yang ada kepentingan ya, bisa meninggalkan majelis ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita berada di subuh yang ke-15, separuh 15 ya, separuh dari perjalanan ibadah puasa kita. Siangnya berpuasa, malamnya kita menghidupkan. Siang berpuasa kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kecuali dosa syirik ya. Menyembah selain dari Allah, menganggap keturunan buaya, termasuk buaya darat. Menyembah selain dari Allah, syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa-dosa yang lain diampuni bagi yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Menghidupkan malam-malam Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, berzikir, berdoa, termasuk bersedekah, baca Quran, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada sebuah buku namanya Durratun Nasihin. Ini Ustadz siapa ini? Das'at Latif selalu bawakan buku ini. Kebetulan saya juga punya buku itu. Dalam buku itu menjelaskan setiap malam-malam Ramadan itu punya keistimewaan masing-masing. Termasuk malam yang ke-15 sampai subuh harinya, malaikat penjunjung arsy, malaikat yang memikul arsy itu ada 40.000 malaikat yang menjunjung arsy, menjunjung alam semesta ini. Sambil menjunjung alam semesta, mereka mengucapkan salam dan selawat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari itu dan malam yang ke-15. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang saya muliakan, singkat saja materi kita bersambung tentang apa kemarin ini? Wudu ya. Kenapa ada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, batal wudunya. Kalau pendapatnya Imam Hanafi, kenapa berbeda-beda ini antara satu imam dengan imam yang lain? Karena ketika Nabi sholat, Aisyah istrinya tidur di samping Nabi yang lagi sholat. Kemudian tanpa sengaja Nabi dalam keadaan sholat menyentuh Aisyah, istrinya yang lagi tidur di sampingnya. Tidak membatalkan sholatnya. Itu berarti menyentuh istri dalam keadaan berwudu tidak membatalkan wudu. Tapi sebagian besar ulama ini, baik Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Hambali, semuanya menyatakan tergantung. Kalau menyentuh istri dalam keadaan nafsu, maka batal wudunya. Kalau tidak bernafsu, tidak batal. Sekarang kita lihat ada riwayat. Ada 2 pasang suami istri. Berarti berapa orang itu Pak? 4 orang. Datang menghadap Nabi. Pasang pertama datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah batal puasa saya kalau saya mencium istri saya di siang hari?" Nabi bilang tidak batal. Ini pasang pertama ini, pasang pertama. Jadi ada 4 orang datang, masing-masing membawa pasangannya. Pasang pertama
Nabi bilang tidak batal. Ya, cium istri di siang hari tidak batal puasanya. Pasang pertama ini mundur, pasang kedua maju. Ya Rasulullah, apakah saya mencium istri saya di siang hari batal puasa saya? Nabi bilang batal. Loh, itu yang pasang pertama tadi bilang tidak batal. Saya kenapa batal? Bagaimana Pak Imam? Ada niat. Ternyata pasang yang pertama itu kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, Tawami. Pasang yang kedua ini pengantin baru. Selesai nih kalau pengantin baru. Ya. Dari riwayat ini, dari kisah ini, maka terjadi perbedaan pemahaman para imam mazhab. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Maka mazhab mayoritas di kita ini, Imam Syafi'i, menyentuh wanita, apakah istri sendiri atau istri orang, tetap batal wudunya. Apakah bernafsu atau tidak bernafsu, tetap batal wudunya. Imam Hanafi yang membatalkan wudhu juga adalah tertawa terbahak-bahak. Itu batal. Jadi ada bervariasi. Makanya ulama kita di Indonesia ini menyimpulkan yang lebih berhati-hati di antara 4 imam mazhab ini adalah Imam Syafi'i. Dia lebih berhati-hati. Untuk menghindari keraguan itu, kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau begitu, supaya tidak meragukan, semuanya batal. Menyentuh apakah dengan bernafsu atau tidak bernafsu. Ada imam mazhab juga menyatakan wudhu itu batal kalau sementara berwudhu, sementara bicara, sementara cerita. Jadi ada teman tadi samping sementara berwudhu, kita ajak bicara. Bagaimana dengan buaya darat itu? Bagaimana? Sambil cerita, itu batal wudhunya. Imam Malik juga bahwa tidak saja menyentuh kulit wanita yang masih hidup, yang sudah mati pun batal wudhunya. Kemudian kasus misalnya kita menemukan mayat dipotong-potong, itu apa namanya? Dimutilasi. Kita temukan mayat yang dimutilasi, ini kakinya, ini tangannya, ini kelaminnya ada tersendiri, terpisah, kelaminnya ini terpisah. Maka menyentuh kelaminnya itu sengaja atau tidak sengaja, bernafsu atau tidak bernafsu, batal wudhu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, menyentuh kelamin sendiri atau kelamin orang, itu batal wudhu. Disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, itu yang menyentuh. Bagi yang disentuh, gimana wudhunya orang? Wudhunya yang disentuh. Kira-kira bagaimana Pak? Kelaminnya orang yang disentuh juga dalam keadaan wudhu. Yang disentuh tidak batal wudhunya. Yang menyentuh itu yang batal wudhu. Kemudian perbedaan pemahaman lagi, menyentuh itu apakah dengan tangan atau dengan siku? Menyenggol, kira-kira begitu. Para imam mazhab ini berbeda juga tentang menyentuh dengan tangan. Kalau menyentuh dengan telapak tangan, itu batal wudhunya. Tapi menyentuh dengan punggung tangan, tidak batal wudhu. Ini ada perbedaan-perbedaan begini. Kesimpulannya, kemudian mazhab Hambali
menyentuh istri bukan kulitnya tapi rambutnya tidak membatalkan wudhu. Rambutnya, giginya, kukunya tidak membatalkan wudhu, kecuali kulitnya. Dari sekian perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berkesimpulan. Artinya kesimpulan kita ini mengarah kepada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, tadi saya sudah katakan, untuk menjaga kehati-hatian, menjauhkan kita dari keraguan, maka sentuhan-sentuhan itu baik bernafsu maupun tidak bernafsu tetap membatalkan wudhu. Sengaja atau tidak sengaja tetap membatalkan wudhu. Ada perbedaan satu lagi, mazhab Maliki. Yang dimaksud dengan aula mastumun nisa atau menyentuh wanita atau menyentuh istri bukan menyentuh kulitnya. Jadi menyentuh kulitnya tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud dengan aula mastumun nisa ini adalah berhubungan. Berhubungan suami istri baru bisa batal wudhunya. Jadi kalau sentuhan-sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu, kecuali berhubungan, batal wudhu. Bapak Ibu, pembahasan tentang wudhu ini kalau mau dibicarakan, mau diceritakan seperti ini, ya mungkin ada 1 bulan lebih atau 2 bulan baru bisa selesai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang dari segi tarekatnya. Jadi ada wudhu lahir, ada wudhu batin. Yang dimana dimaksud dengan wudhu batin itu. Wudhu lahiriah membasuh muka, tangan, sampai ke siku, kaki, berkumur-kumur, telinga, ya, hidung dan lain sebagainya. Itu wudhu lahiriah. Ya, nanti ada penjelasan dari Profesor Nasaruddin Umar, bukan Awaluddin Umar ya. Profesor Nasaruddin Umar sekarang jadi Menteri Agama, beliau menjelaskan dari segi tarekatnya tentang wudhu batiniah. Insya Allah akan kita lanjutkan